Bos. Pelatih Malaysia, Paul Marty Vicente, memberikan pujian kepada timnas Indonesia dan ingin meniru cara Sintayong dalam mengasah kemampuan skuad Garuda. Malaysia gagal mengikuti jejak Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam format yang sekarang. Pasukan Kim Panggon saat itu hanya finish di peringkat ketiga klasmen grup D meski berhasil menang 3-1 atas Taiwan. Adapun Indonesia menjadi negara ASEAN satu-satunya yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti format saat ini. Pelatih sekarang, Paul Marty Vicente pun menyatakan pujiannya untuk timnas Indonesia dengan menyebut tim asuhan Sintayong tersebut akan menjadi skuad terbaik. Timnas Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan apa yang telah mereka coba pada masa lalu. Melihat keunggulan skuad Garuda, Paul Vicente mau menjadi lawan Indonesia untuk mengetahui sejauh mana kemampuan tim Malaysia. Malaysia harus jadi penantang mereka, tutur Paul Vicente. Lebih lanjut, Vicente menjelaskan bahwa dirinya ingin meniru cara Sintayong dalam berburu pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Harimau Malaya. Mungkin kami bisa mencontoh pelatih-pelatih Indonesia. Mereka terbang ke Eropa untuk mencari pemain naturalisasi, katanya. Namun, menurut Kim, mengembangkan sistem untuk melahirkan pemain-pemain lokal unggulan merupakan cara yang paling utama. Namun bagi saya yang paling penting adalah mengembangkan sistem dapat menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik, katanya. Meskipun Kim gagal membawa Malaysia lolos ke putaran ketiga, Vicente menyatakan ingin membuat Harimau Malaya untuk fokus ke kualifikasi Piala Asia 2027. Timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda melaju ke fase tersebut setelah mengalahkan Filipina 2-0 pada matchday terakhir putaran kedua di Gelora Bung Karno di Jakarta. Tom Haye memecah kebuntuan Indonesia yang susah payah menjebol gawang Filipina. Datang dari second line, Tom Haye dengan sempurna melepas tembakan keras tanpa mampu ditahan kiper Filipina. Kevin Rainmanzola, penjaga gawang Persib Bandung itu gagal menahan kerasnya tendangan sang gelandang bertahan dan membuat timnya tertinggal 0-1 pada menit ke-33. Babak kedua dimulai, Sintayong belum melakukan pergantian pemain. Agaknya, sang pelatih asal Korea Selatan itu masih percaya taktik pada babak pertama bisa menghasilkan gol lagi. Benar saja, lewat skema set piece, Rizky Ridho yang berdiri di tiang dekat mampu menyambar bola lewat sundulannya memanfaatkan umpan Nathan Joe Aon menit 56. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia mengunci posisi kedua grup F di bawah Irak dengan 10 poin. Sementara itu, Vietnam otomatis tersingkir meski belum menjalani laga terakhir melawan Irak di Basra. FIFA memberikan pujian untuk timnas Indonesia atas pencapaian ini. Angkat tangan jika Anda lolos ke babak berikutnya kualifikasi AFC FIFA World Cup, tulis FIFA di X. Timnas Indonesia untuk sementara menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos. Vietnam dan Thailand telah tersingkir, sementara Malaysia yang menang 3-1 atas Cina Taipei masih harus menunggu laga Oman versus Kyrgyzstan dini hari nanti. Timnas Indonesia akhirnya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Hasil itu membuat timnas Indonesia menduduki posisi kedua klasmen akhir grup F. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye terlihat masih tidak percaya membawa timnya memenangkan laga ini. Sebab status runner-up membuat tim Merah Putih menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan putaran final Piala Asia 2027. Perasaan saya sulit digambarkan setelah pertandingan malam ini. Rasanya sangat luar biasa, kami bisa memenangkan pertandingan penting, ucap Tom Haye. Melihat kekuatan 5 lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Mayora langsung Piala Dunia. Pembagian pot tersebut disesuaikan dengan urutan ranking FIFA tertinggi hingga terendah, sehingga memungkinkan timnas Indonesia berjumpa dengan lawan-lawan beda kelas di ronde selanjutnya. Selaras dengan hal tersebut, hasil drawing memang memastikan skuad Garuda harus siap bersaing dengan deretan negara papan atas,
yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, jika ingin menjaga asa tampilan di putaran final Piala Dunia 2026. Hanya juara dan runner-up grup dari total ketiga grup yang bakal masuk mengamankan tiket ke FIFA World Cup edisi mendatang. Dengan tim urutan 3 dan 4 bakal kembali diadu lewat putaran keempat kualifikasi. 1. Jepang. Jepang merupakan negara yang paling difavoritkan menyabet predikat juara grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maklum, skuad berujuk samurai biru memang dikenal sebagai tim paling digaya di benua kuning lantaran mereka mampu menghuni ranking 17 FIFA. Tak hanya itu, Jepang juga sudah berpengalaman tampil di panggung Piala Dunia dengan catatan 7 kali mentas dalam ajang tersebut. Adapun penampilan teranyar samurai biru tersaji di Piala Dunia 2022. Mereka kala itu sanggup mengatasi Spanyol, Jerman, dan Costa Rica untuk merebut predikat juara grup E, sebelum akhirnya disingkirkan lewat drama adu penalti oleh Kroasia di babak 16 besar. 2. Australia. Australia merupakan tim yang tak kalah mengerikan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka saat ini menduduki ranking 23 FIFA dan sudah mengoleksi 6 penampilan di panggung World Cup. Sakrus juga sempat pentas dalam Piala Dunia edisi 2002 lalu. Mereka lolos dari fase penyisihan sebagai runner-up grup D di bawah Perancis, tetapi takluk dari sang pejuara Argentina saat babak 16 besar. Timnas Indonesia sendiri sudah punya pengalaman pahit kala berduel melawan Australia. Skuad Garuda pernah ditumbangkan 0-4 oleh Sakrus dalam babak 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar Januari lalu. 3. Arab Saudi. Arab Saudi jadi tim yang tak bisa dianggap enteng dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka saat ini menghuni ranking 56 FIFA dan cukup berpengalaman mentas di panggung Piala Dunia. Tercatat, Arab Saudi sudah 6 kali lolos ke putaran final FIFA World Cup. Mereka bahkan sempat membuat kejutan di edisi teranyar dengan mengalahkan Argentina 2-1 saat fase grup, meski pada akhirnya gagal tembus babak knockout. 4. Bahrain. Bahrain secara peringkat FIFA memang tak setinggi 3 negara sebelumnya. Mereka saat ini menempati ranking 81 berdasarkan data Federasi Sepak Bola Dunia hingga 20 Juni 2024. Walau begitu, jika dibandingkan timnas Indonesia, posisi Bahrain masih lebih baik. Anak-anak asuh Sintayong cuma menempati 134, sehingga skuad Garuda patut waspada dengan calon pesaingnya. Belum lagi, catatan kelam menyelimuti skuad Garuda di laga terdahulu kontrak Bahrain. Meski belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia, mereka pernah menaklukkan timnas Indonesia dengan 10-0 dalam laga kualifikasi untuk FIFA World Cup 2014 pada Februari 2012 silam. 5. Cina. Cina merupakan lawan yang secara peringkat paling dekat dengan timnas Indonesia. Mereka saat ini menghuni 88 FIFA. Kendati begitu, skuad Garuda tetap tak bisa menganggap enteng skuad dari negeri tirai bambu. Pasalnya mereka sudah punya pengalaman mengecep Piala Dunia edisi 2002, meski berakhir mentok di fase grup. Bek timnas Indonesia, J. Idris memberikan pesan penyemangat pada skuad merah putih pasca diumumkannya hasil undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil undian tersebut direspon oleh bek timnas Indonesia J. Idris. Bek yang bermain di Venezia itu menyambut baik hasil undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Hal tersebut terungkap dari unggahan di story Instagram pribadinya J. Idris. Ia mengunggah hasil undian itu dan memberikan 2 emoji hati.